Kamu pernah nggak sih ketika event gitu atau mungkin nonton event atau mungkin nonton konser, kamu berada di belakang, kok rasanya soundnya kok cuman gaung-gaung gitu ya, nggak jelas ya? Itu apa masalahnya ya? Apa karena apa? Mari kita cari tahu. Alko standby. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bagus Kurnia dari pakarkreatif.com. Di sini saya akan berbagi dan juga belajar bareng tentang apapun yang saya ketahui di dunia event dan juga yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, jadi kadang tuh kita sebagai event entusias atau seorang IO, biasanya IO aja lah ya. Sebagai seorang itu kadang kita bingung mau menentukan sound yang oke itu seperti apa sih sebenarnya begitu. Terus kira-kira ini berapa ya besarnya atau kapasitas untuk eventku ini berapa? Nah terus terkadang tuh misalkan datang ke sebuah event gitu, kok soundnya wah enak nih, kok kurang enak ya? Apa ya yang nggak enak ya? Nah mari kita bahas. Jadi teman-teman, jenis sound system itu yang satu tuh ada dua. Mungkin itu jenis atau apa ya bahasanya. Yang pertama adalah ground stick dan yang kedua adalah flying stick atau land array. Jadi yang ground stick ini biasanya di atas tanah nempel gitu, kemudian ditumpuk. Nah itu adalah ground stick. Intinya adalah yang saya tahu itu dia nempel tanah gitu. Terus yang kedua adalah flying stick atau land array, yang itu biasanya ada yang digantung. Jadi selain juga ada yang di bawah, terus ada tambahan juga yang digantung. Yang biasanya untuk event-event yang konsernya gede itu yang digantung di kanan kiri. Nah itu adalah flying stick. Nah terus bedanya apa sih antara ground stick dan juga flying stick? Jadi yang saya tahu bedanya antara ground stick dan juga flying stick itu di jangkauan. Jadi kalau flying stick karena dia di atas, jadi dia biasanya lebih lebar begitu dan lebih jauh lah ya jangkauannya. Terus yang ground stick karena dia di bawah, dia biasanya lebih datar. Dalam artian misalkan kita di sini ada ground stick. Nah area sini tuh dia akan merasakan frekuensi sound system itu, frekuensi audio itu. Tetapi ketika misalkan nanti ada yang di flying, jangkauannya akan lebih luas. Contohnya ini loh, toa masjid. Nah teman-teman tahu toa masjid. Toa masjid itu misalkan dia berada di bawah, jangkauannya juga tidak akan sampai sejauh itu, seluas itu. Nah kemudian ketika dia ditaruh di atas, ditaruh menara gitu, jangkauannya akan lebih luas atau lebih jauh. Begitu teman-teman, itu yang saya tahu ya. Terus kalau misalkan kita ngomongin sound system yang baik itu seperti apa sih? Nah itu kalau menurut saya, itu sepengetahuan saya, sound system yang baik itu secara praktikal ya, secara praktikal itu secara prakteknya itu kalau menurutku tuh ada 3. Satu itu SPL-nya cukup. Jadi SPL-nya adalah sound pressure level. Jadi tekanan soundnya itu, tekanan suaranya itu cukup. Terus yang kedua bebas noise. Jadi tidak ada suara ning, nung. Nah itu nggak ada. Jadi benar clean. Terus yang ketiga clarity atau kejelasan. Jadi suaranya tuh benar detail, jelas. Ketika dia misalkan ngomongin manuk, wah ya terdengar manuk gitu, nggak terdengar mau. Nah itu. Jadi kalau menurutku tuh ada 3 itu sih. Jadi SPL-nya cukup, terus kemudian tidak noise, terus yang ketiga itu jelas gitu. Karena kalau kita pernah event, kalau mungkin teman-teman sering event ataupun mungkin sering nonton event gitu, kadang ada suara-suara yang nggak jelas gitu loh. Ada sound system yang dia kurang detail, kejelasannya tuh kurang, itu ada teman-teman. Mungkin ini bagi yang terbiasa ya, yang kupingnya, yang telinganya tajam, yang telinganya sudah terbiasa tuh akan merasakan itu. Nah tapi yang paling pasti, yang paling jelas itu, yang paling kentara, yang paling ketok itu adalah tentang noise. Itu orang awam pun akan merasa terganggu ketika ada noise. Jadi misalkan saya event pun dan juga teman-teman event, mungkin teman-teman EO juga yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Pokoknya jangan sampai sound system itu noise, entah dari mic, entah nanti dari perkabelan, entah nanti dari mungkin audio kabel dari mixer kemudian ke laptop
ada noise. Nah itu jangan sampai, karena pernah kejadian teman-teman. Jadi waktu itu saya event di Kudus gitu, kita menggunakan sound system hotel. Wah, jadi karena sore itu kita nggak bisa loading, jadi loadingnya kita mulai malam kan, loadingnya kita mulai jam 9 malam. Nah kita baru bisa ngecek audio itu sekitar jam 11-an, karena engineer-nya baru ready itu jam segitu. Nah oke, kita set semua, set laptop, kemudian cek mic segala macem. Nah sebelum tancepin ke laptop dan perangkat audio lainnya, itu sound itu sudah noise teman-teman, sudah ngerik biasanya. Ya udah noise, wah apa ini, nggak aman nih kayaknya, karena itu sangat terasa jelas gitu loh. Terus kemudian saya coba masukin ke, jadi dari mixer terus masuk ke sound card, audio sound card, terus ke DJ controller, terus masuk ke laptop gitu ya. Nah jadi dia otomatis cuman masuk ke mixer sound card. Jadi dari mixer hotel kemudian masuk ke audio sound card. Nah ketika masuk itu sudah langsung, wah nggak karuan teman-teman, soalnya langsung kayak apa ya, kayak motor racing gitu loh. Apa ini, cabut, padahal itu mute loh keadaannya, mute, coba lagi kayak gitu lagi. Wah ya, itu menjadi deg-degan. Terus akhirnya malam-malam kita mencari vendor sound system di Kudus, dan alhamdulillahnya dapat. Nah semacam itu sih contoh kecilnya dari sound system itu. Ketika sound system noise itu kayak gitu teman-teman, karena itu sangat mengganggu. Bayangkan teman-teman, misalkan nih ada orang lewat depan PA itu yang sound system yang besar, biasanya di deket panggung itu, atau control out-nya, sound out-nya itu PA. Kadang tuh misalkan orang lewat kan dengan bawa mic gitu kan, itu kan mengganggu. Nah begitu, pokoknya itu jangan sampai, itu diminimalisir. Nah kalau misalkan itu terjadi di event-event VVIP gitu ya, misalkan event presiden gitu, nah nanti kita bisa kena penalti teman-teman. Terus secara keilmuan, secara knowledge mungkin teoritisnya kali ya bahasanya. Jadi sound system yang bagus itu ada dua teman-teman, jadi SQ dan juga SPL. Jadi SQ itu lebih ke sound quality, terus yang SPL itu sama kayak tadi, sound pressure level. Jadi kalau sound pressure level ini bisa terukur ya teman-teman. Jadi itu ada alat pengukurnya. Itu kalau satuannya itu dB atau desibel. Nah itu ada alat ukurnya, atau kalkulator audio itu ada alatnya gitu. Teman-teman bisa searching nanti di Google. Wah, kalau nanti tak kasih gambarnya. Jadi kalau SPL itu bisa diukur, ini berapa desibel, apakah ini 116 desibel dB, atau 96 dB, atau 106 dB, atau berapa dB, itu bisa diukur. Nah tapi kalau SQ atau sound quality itu berdasarkan indera, apa ya bahasanya ya, mungkin bahasanya adalah kalau SQ itu berdasarkan taste, jadi kebiasaan atau kesukaan masyarakat tertentu atau orang mungkin itu menurut dia sound bagus itu seperti apa. Nah contohnya gini, misalkan teman-teman di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Timur itu sound yang bagus itu ya yang ngebass deng deng deng, terus yang kencang, pokoknya yang ngebass gitu udah itu bagus. Nah terus nanti kalau orang-orang Jawa, misalkan MC Jawa, sound yang bagus itu yang ada ekonya, yang selamat malam. Nah gitu-gitu. Jadi SQ itu lebih itu. Jadi ini tidak bisa terukur karena ini lebih kepada taste masyarakat tertentu atau taste seseorang, begitu teman-teman. Jadi ini sifatnya relatif. Jadi kayak ya mencoba makanan begitu, wah ini enak enggak, wah ini enggak enak. Nah seperti itulah ya kalau yang SQ. Kalau SPL jelas dia udah bisa diukur. Jadi ini berapa dB bisa banget diukur, atau kan bisa direkayasa, bisa direncanakan di awal. Mungkin untuk ruangan segor gitu, misalnya di GOR UNY itu bagusnya berapa dB soundnya,
Nah itu bisa diukur. Nah terus teman-teman, ini informasi yang saya ketahui bahwa jadi manusia itu nyaman ketika mendengar suara itu antara 96 sampai 116 dB. Kemudian orang-orang sound itu biasanya amannya mengeluarkan sound system itu, mengeluarkan audio yang keluar itu sekitar 106 dB. Nah jadi ini sih aku kurang begitu paham. Nah ini mungkin orang-orang sound system yang begitu paham. Terus bagaimana sih cara menentukan sound system itu, kira-kira ini butuhnya berapa dB ya bahasanya mungkin ya. Nah itu kalau mungkin dari aku, kalau dari kami itu biasanya yang kita cari itu terutama adalah ruang. Jadi ruangnya tuh berapa. Jadi misalkan di lapangannya tuh ukurannya berapa, apakah lapangan sepak bola atau lapangan stadion ya, atau lapangan voli, lapangan bola basket. Nah itu kita biasanya mempertimbangkan itu, ada beberapa pertimbangan. Selain ruang, itu kita biasanya nyari venue-nya di mana. Apakah venue itu indoor atau outdoor? Karena itu berpengaruh teman-teman. Yang pasti berpengaruh. Terus kemudian gambaran event atau konsep eventnya seperti apa? Apakah nanti dia hanya isinya orang ngomong saja, jadi hanya sambutan, hanya speech saja, ataukah di situ nanti ada mungkin choir paduan suara, terus ada orkestra atau ada gamelan, apakah ada band-bandannya? Nah itu nanti akan mempengaruhi kita menggunakan sound system yang seperti apa. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Terus kemudian kita pertimbangkan kelas tamunya itu siapa, apakah dia tuh normatif atau umum, umum lah ya, ataukah dia VIP atau VVIP. Contohnya ketika kami event itu launching sebuah brand gitu ya, sebuah produk, itu misalkan artisnya dangdut yang biasa lah ya, dangdut kelas C gitu, dangdut kelas kabupaten misalnya. Itu akan berbeda ketika kami merunning event yang tamunya misalkan ada presidennya atau mungkin ada menteri. Karena sound system itu akan sangat berpengaruh teman-teman. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika misalkan sound system itu kok kurang oke, kurang jelas misalnya, itu nanti kita bisa kena penalti. Terus pernah lagi misalkan gini, sound system tiba-tiba mati cuma sekian detik ya, hanya mungkin sekitar ya 3 detik ya, itu nanti akan berpengaruh. Kita nanti akan mendapat nama buruk begitu, dan nanti di akhir biasanya akan mendapat penalti. Penalti itu biasanya pengurangan nilai kontrak. Nah itu kan sangat berbahaya ya toh. Terus lagi saya pernah juga, jadi waktu itu mau event di Wonogiri. Wonogiri itu peresmian waduk lupa saya namanya. Jadi sana rencana yang akan hadir adalah Pak Ganjar Pranowo sama Pak Jokowi waktu awal-awal. Di situ saya memikirkan bahwa coba nanti cari vendor yang di Wonogiri yang sudah terbiasa begitu ya. Tapi kita sudah punya spare bahwa kita harus bawa vendor dari Solo yang ini. Nah kita sudah tahu nih yang kapasitasnya, kualitasnya udah oke, bahwa Solo vendor ini. Terus kemudian kita iseng lah coba nyari di Wonogiri. Memang ada yang maksudnya dia secara mungkin spek barangnya tuh sama, tetapi secara spek SDM itu berbeda teman-teman. Karena dia meng-hire VIP dan juga dia mungkin biasanya meng-hire masyarakat umum gitu. Itu akan berbeda. Maka dari itu waktu itu kami memutuskan untuk memakai vendor yang dari Solo yang sudah benar-benar ya kualitasnya udah oke, udah terjamin begitu. Dan terakhir pertimbangan kita adalah riders artis. Nah kenapa riders artis ini? Karena riders artis ini itulah hal yang harus dipenuhi. Misalkan nih artisnya Anji gitu ya. Anji requestnya apa untuk kebutuhan sound systemnya? Karena ini akan berpengaruh terhadap performance Anji begitu. Jadi kita mempertimbangkan itu. Apakah dia minta alat yang aneh-aneh, misalkan yang jarang orang punya. Nah, nanti kita pelajarin itu riders. Begitu teman-teman. Terus kemudian hal teknis biasanya begitu teman-teman. Misalkan nih kita event gitu ya. Jadi terkadang suara atau audio yang keluar itu di arah depan, itu misalnya kita eventnya adalah event meeting gathering gitu, corporate event. Jadi yang area depan tuh biasanya kan VIP tuh, VIP lah ya. Nah kemudian area belakang itu yang normatif atau orang umum gitu. Terkadang kita itu akan kesulitan begini. Sound engineer
atau bahasanya apapun itulah ya, sound engineer atau sound operator atau opo lah penyebutannya, karena penyebutan ini beda-beda teman-teman. Jadi nggak ada satuan nggak ada satu kata yang ini sebutannya ini begitu. Sama kayak show director dan juga stage manager, nanti next kita bahas. Jadi misalkan nih, ini panggung, terus ini adalah VIP, terus ini adalah umum, dan sini FOH. Nah, terkadang engineer ini akan mengeluarkan suara ini, mengeluarkan audio ini sesuai dengan kenyamanan si sound engineer yang ada di FOH. Nah, ketika nyaman berarti kan otomatis suara yang dikeluarkan itu di bidang besar ya toh. Katakanlah mungkin berapa? 106 lah ya sampai sini gitu. Nah, tetapi yang area depan ini ternyata tuh rasanya kenceng banget. Misalkan dia mungkin bisa sampai 110 gitu. Nah, si VIP kan akan masa kok wah nggak enak banget ya soundnya. Nah, hal kayak gitu juga perlu ditanggulangi teman-teman. Jadi biasanya di area depan itu nanti ada kontrol sendiri, atau mungkin biasanya sound yang di depan itu, di depan panggung, yang itu bisa diatur dia lebih kecil yang keluar, jadi si VIP tetap nyaman mendengarkan suara yang keluar gitu teman-teman. Terus lagi jangan lupa disampaikan kepada orang sound nanti konten yang akan ada di show kita tuh apa, apakah hanya orang sambutan ataukah nanti ada orkestra tadi. Nah, karena kebutuhannya itu akan berbeda teman-teman, kebutuhan soundnya yang akan digunakan tuh berbeda banget. Yang jelas mixernya juga berbeda jumlahnya, channelnya jumlahnya beda, terus mic-nya juga berbeda jumlahnya, mic yang digunakan pun berbeda. Nah, itu teman-teman juga harus menyampaikan ini kepada orang sound system begitu. Nah, terus kemudian untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, baiknya bagaimana ketika misalkan kok kadang sama dengan sound system event itu kok saya jauh di belakang kok hanya suara menggaung aja, suara suara Nah, kalau sepengalaman kami, amannya teman-teman harus menggait atau mengajak orang sound system atau apapun itulah namanya, mungkin sound designer atau sound engineer atau sound technical. Nah, itu diajak meeting dari awal teman-teman. Ini konsep acaranya seperti apa, seperti yang kita bahas tadi, eventnya seperti apa, terus berada di mana acaranya, kemudian ada artisnya siapa, terus nanti tamunya siapa, ada VIP enggak, ada VVIP enggak, atau hanya masyarakat umum atau bagaimana. Nah, karena nanti biasanya orang sound itu dia akan bisa menentukan atau bisa mengukur, pakai kapasitas sound yang segini untuk area ini, begitu teman-teman. Jadi itulah jawabannya. Jadi kita tidak bisa menjawab bahwa pakai kapasitas berapa dB atau mungkin berapa watt. Informasi bahwa watt itu, ini kata orang-orang audio, bahwa ketika kita mungkin order sound system itu misalkan 5000 watt, itu sebenarnya itu bingung juga mereka. Watt yang dikeluarkan tuh watt apa? Apakah watt ngambil listriknya, ataukah watt dari subwoofer yang ini, misalkan ini ada 500 watt, ini 500 watt, jumlahnya itu, atau apa? Karena ini orang-orang engineer terutama yang di Jakarta itu sudah mulai mengedukasi bahwa itu sebenarnya kurang benar ketika kita mengukur sound itu dari watt. Nah, yang benar pakai dB tadi, begitu. Jadi watt itu kenapa bisa terjadi watt? Kenapa order berapa watt? 5000 watt. Itu benar bahasa untuk menghitung biaya, menghitung marketing aja sebenarnya. Bahasanya adalah bahasa bisnis atau bahasa marketing. Jadi misalkan 5000 watt butuhnya, oke. Nah, 5000 watt ini dan dikeluarkan pun juga bukan 5000 watt. Ketika teman-teman pakai alat kalkulator atau dB meter itu nanti keluarnya bukan 5000 watt tetapi dB satuannya, begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Jika ada masukan atau mungkin ada koreksi dari teman-teman expert di event atau teman-teman yang melalang buana di dunia event dan juga di dunia audio, monggo silahkan. Misalkan mau merevisi atau ada masukan, silahkan komen-komen di komentar, karena di sini saya berbagi berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Terus bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan monggo komen-komen di bawah, karena di sini saya juga belajar bareng biar nanti saya
bisa tahu, oh ada ini juga toh, ada ini juga toh, begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari saya, Bagusa Kurnia. Jangan lupa klik pakarkreatif.com.